Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mapuntu dalam Renungan Pagi ke 2764 hari. Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini melanjutkan firman Tuhan yang kemarin tentang syarat-syarat bagi diaken. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang diaken bukanlah pilihan kita, tapi pilihan Tuhan. Menjadi seorang diaken adalah satu kehormatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dipanggil untuk menjadi seorang diaken, saudara harus menerimanya dengan rasa bangga. Amin. Jangan menerimanya dengan sungut-sungut, seolah-olah pelayanan ini adalah pelayanan yang paling hina. Saya mau katakan saudara, ini pelayanan yang paling terhormat. Kita dapat melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi seorang diaken, itu harus diuji terlebih dahulu. Amin. Supaya apa? Supaya kualitasnya itu luar biasa. Pelayanan akan semakin berdampak. Karena ternyata mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih menjadi seorang diaken, memang orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, sehingga dampaknya semakin dahsyat. Haleluya. Saudara, diaken harus diuji dalam apa? Yang pertama, firman Tuhan dikatakan hendaklah orang terhormat. Jadi bicara tentang orang terhormat adalah orang yang betul-betul menjaga nama baiknya, menjaga keluarganya supaya tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam integritas, hidup dalam kebenaran yang membuat mereka dikenal baik di mana mereka tinggal. Apapun organisasi yang mereka ikuti, mereka adalah orang yang bertanggung jawab. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita melayani tetapi kita masih kompromi dengan dosa. Kita sudah menjadi diaken tetapi ternyata kita masih hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang kan yang masih kompromi dengan dosa. Memang kelihatan di luarnya dia sudah rajin, aktif, giat dalam melayani, tetapi di belakangnya mereka masih kompromi dengan dosa, masih melakukan dosa-dosa favorit dalam kehidupan mereka.
Saudara dengar baik, jangankan menjadi seorang diaken, penatua dan hamba Tuhan. Kita ketika kita bertobat, percaya Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Kita tidak lagi kompromi dengan dosa sekecil apapun itu. Karena kita tahu bahwa dosa sekecil apapun itu upahnya adalah maut. Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan dosa. Saya mau katakan, seseorang yang masih main-main dengan dosa, satu hari nanti mereka akan dipermalukan dengan dosa yang mereka lakukan sendiri. Bapak Ibu Saudara, seorang diaken harus orang yang terhormat. Amin. Mereka orang yang betul-betul menjaga hidup mereka supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang yang menjadi diaken yang kedua, janganlah seorang pefitnah. Janganlah orang yang suka menceritakan kejelekan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu. Supaya apa? Yang saudara sampaikan itu adalah kebenaran. Orang yang memfitnah itu kan menyampaikan ketidakbenaran. Dan saya mau bilang saudara, di mimbar juga ada banyak hamba Tuhan yang menyampaikan fitnah. Bukan kabar baik, tetapi kabar burung, kabar bohong yang dia sampaikan. Dan hari ini kita mau belajar saudara, bahwa seorang yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, stop kata-kata bohong, stop fitnah-fitnah orang, stop. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kalau saudara suka memfitnah, mengatakan hal-hal yang tidak benar, jemaat tidak akan mendengarkan saudara. Karena apa yang saudara lakukan itu menempel dalam kehidupan saudara. Suka fitnah, akhirnya orang gak mau dengar apa yang sudah sampaikan. Saudara lihat dampaknya itu merusak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan saudara jadi diaken, setelah saudara percaya Tuhan Yesus, bertobat, saudara harus meninggalkan hal-hal yang buruk ini. Stop fitnah-fitnah orang. Stop berkata-kata yang tidak benar. Yang ketiga, hendaklah dapat menahan diri. Jadi seorang diaken itu, dia harus menahan diri. Ketika dia mau marah, tapi dia menahan diri untuk tidak marah. Ketika dia mau melakukan hal yang keras, hal yang sangat membahayakan, dia dapat menahan diri. Amin. Sehingga dia tidak merusak, dia tidak menghancurkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hati seorang diaken itu ada rem. Jika dia mau marah, emosinya terpancing, dia ngerem. Dia dapat menahan diri. Karena apa? Kristus. Coba seandainya kalau seorang hamba Tuhan meledak-meledak saudara, jebol gak ada rem, apa yang terjadi saudara? Kacau. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, seorang diaken, haruslah seorang yang dapat menahan diri. Amin. Yang keempat saudara, dapat dipercayai dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak lagi dapat dipercaya saudara, lebih baik mundur saja jadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena sia-sia apa yang saudara sampaikan itu, orang gak percaya lagi. Makanya selalu saya bilang, hamba Tuhan itu jangan suka bohong. Hamba Tuhan itu harus sesuai dengan janjinya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ujian pertama ketika menguji orang ini, dia dapat dipercayai ketika apa? Ketika janjian ketemu. Misalnya janjian ketemu jam 7, dia datang lebih awal, itu berarti orang yang dapat dipercayai. Tapi kalau dia janjian jam 7, jam 8, jam 9 dia baru datang, itu orang yang tidak dapat dipercayai. Baru janjian seperti itu saja, dengan waktu yang sudah disepakati, dia tidak dapat dipercayai. Apalagi nanti kalau dipercayakan dengan hal-hal yang besar.
sudah pasti orang ini tidak dapat dipercayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang diaken, seorang hamba Tuhan haruslah orang yang dapat dipercayai dalam segala hal. Amin. Bukan saja dipercayai dalam pelayanan, dapat dipercayai juga dalam keuangan. Amin. Dapat dipercayai juga di tengah-tengah keluarganya. Dapat dipercaya walaupun dia jalan sendiri, orang itu dapat dipercayai. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kelima, seorang diaken. Ayat 12, perhatikan, saya bacakan buat kita sekalian. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Haleluya. Saudara, yang kelima, seorang diaken haruslah seorang keluarga yang utuh. Amin. Dia harus suami dari satu istri, begitu juga sebaliknya. Istri dari satu suami. Amin. Karena ada banyak juga saudara yang diam-diam punya istri simpenan, saudara. Yang diam-diam masih punya selingkuhan dan sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Tapi di luar sana banyak saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang yang mau terjun dalam pelayanan, dia haruslah seorang keluarga yang utuh. Dia baik dengan pasangannya. Dia baik mengurus keluarganya. Karena ada banyak juga yang sama orang lain baiknya luar biasa. Sama keluarga sendiri, waduh, jahat, pelit, tidak mau berkomunikasi. Tapi kalau sama orang lain, waduh, kelihatannya sangat-sangat baik. Saudara, saya mau bilang itu orang munafik gitu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, kalau saudara dalam kesulitan, yang akan menolong saudara yang ada di sekitar saudara. Keluarga saudara yang akan membantu, yang akan merawat saudara, yang akan mengurus saudara ketika saudara ada dalam kesusahan, dalam penderitaan. Saudara, orang lain yang tadinya saudara lembuti, mereka tidak akan merawat saudara, mereka tidak akan mempedulikan saudara ketika saudara susah. Makanya baik-baiklah kepada keluargamu. Amin. Kepada saudaramu sendiri baik-baik saudara. Jangan sampai saudara gak baik, itu membahayakan saudara. Bapak Ibu Saudara, seorang diaken haruslah seorang keluarga yang utuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar, kalau kita dipanggil menjadi seorang diaken, kita harus menjadi orang yang terhormat. Amin. Kita stop fitnah-fitnah orang. Yang kita sampaikan adalah kebenaran, bukan yang tidak benar. Yang ketiga, hendaklah kita semua dapat menahan diri, sabar, setia dalam panggilan. Yang keempat, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang terakhir, yang kelima, seorang keluarga yang utuh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali.
Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.